Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum mendengarkan khotbah ini, mohon mensubscribe dan men-share-nya agar semakin banyak orang yang ikut mendengarnya. Nats khotbah pertanyaan kita di minggu ini diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19 dengan tema kesetiaan Allah. Saya akan membaca untuk kita. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Khotbah ini adalah epistel untuk Minggu Misericordias Domini, tanggal 26 April 2020. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah. Nats ini sendiri adalah bagian dari doa Musa kepada Tuhan yang dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 19. Doa Musa ini adalah untuk memohon pengampunan dari Tuhan kepada umat Israel, agar Tuhan membatalkan hukuman atas penistaan dan ketidakpercayaan umat Israel kepada Tuhan. Apa yang terjadi sehingga Tuhan hendak menghukum umat Israel? Mari kita lihat pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 13. Ketika itu, umat Israel telah tiba di gurun Paran, sudah dekat dengan tapal batas tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Musa mulai menyusun rencana langkah-langkah yang diperlukan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Tahap pertama yang dilakukan Musa adalah mengirim 12 orang pengintai intelijen untuk menyelidiki, mengetahui peta situasi tanah Kanaan, bagaimana kondisi alamnya, bagaimana hasil pertaniannya, jumlah penduduknya, dan kekuatan bala tentaranya. Hasil penyelidikan ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat untuk merebut tanah Kanaan. Setelah berakhirnya masa pengintaian dan penyelidikan selama 40 hari lamanya, maka ke-12 pengintai itu melaporkan hasil pekerjaan mereka di hadapan Musa dan Harun serta di hadapan seluruh umat Israel. 10 orang pengintai memberi kesaksian bahwa benar di tanah Kanaan itu melimpah susu dan madu. Tetapi penduduk yang mendiami negeri itu sangat kuat. Mereka manusia raksasa. Bala tentaranya tidak mungkin dikalahkan, dan tembok pertahanan kotanya sangat kokoh. Mencoba memasuki negeri itu sama saja dengan bunuh diri. Tetapi 2 orang pengintai lainnya, yaitu Kaleb bin Jefune dan Joshua bin Nun, memberikan kesaksian yang berbeda. Mereka menyaksikan bahwa negeri itu sangat subur, menghasilkan anggur, susu dan madu yang melimpah. Kekuatan bala tentaranya tidak perlu ditakutkan. Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang senantiasa melindungi dan menyertai umat Israel. Dan dengan pimpinan Tuhan,
umat Israel akan memenangkan peperangan untuk memperoleh tanah perjanjian itu. Dengan laporan 10 orang pengintai yang pesimis dibandingkan dengan laporan 2 orang pengintai yang optimis, umat Israel menjadi ketakutan. Maka mudah ditebak apa yang terjadi kemudian dan menangis. Mereka marah dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka menyalahkan Tuhan yang membawa mereka dari Mesir. Mereka menuduh Tuhan sengaja membawa mereka ke tanah Kanaan hanya untuk tewas oleh pedang, dan anak istri mereka akan menjadi tawanan. Mereka berencana menggantikan Musa, memilih pemimpin yang baru yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Bahkan mereka hendak membunuh 2 saksi yang berpikiran optimis, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Pada saat itulah tampak kemuliaan Allah di tempat itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Bangsa ini terus-menerus menista aku, tidak percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah mereka. Aku akan melenyapkan mereka." Maka sujudlah Musa memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Pada ayat 19, Musa memohon kepada Tuhan demikian, "Ampunilah kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini sampai kemari." Setelah Musa selesai berdoa, maka pada ayat 20 berfirmanlah Tuhan, "Aku mengampuninya sesuai permintaanmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa intisari yang dapat kita petik dari khotbah ini? Yang pertama, Tuhan adalah Maha Pengasih. Sama seperti umat Israel, kita pun sering ketakutan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami guncangan, terlebih pada saat wabah virus corona ini, kita langsung bersungut-sungut, mempertanyakan ketidakpedulian Tuhan, seolah-olah tidak mau tahu dengan persoalan kita, dan Tuhan telah meninggalkan kita. Kita lupa dengan segala berkat dan penyertaan Tuhan yang sudah kita peroleh dalam kehidupan kita selama ini. Maka mulai saat ini berhati-hatilah, berhentilah bersungut-sungut. Jangan fokus kepada raksasa-raksasa kehidupan yang menakut-nakuti kita, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang penuh kasih dan setia. Berlutut dan sujudlah di hadapan Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Mohonkanlah pengampunan atas dosa pelanggaran kita. Tuhan yang Maha Kasih akan mengampuni kita. Yang kedua, Tuhan adalah Maha Adil. Umat Israel yang tegar tengkuk itu berulang kali melakukan pelanggaran, mudah melupakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, mulai eksodus dari perbudakan Mesir hingga tiba di gurun Paran. Tetapi Tuhan tidaklah meninggalkan mereka. Tuhan mengampuni mereka. Akan tetapi, sekalipun Tuhan telah mengampuni mereka, hukum atas dosa tetap berjalan. Inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa kasih Tuhan tidak menghilangkan keadilannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada bagian akhir dari khotbah ini, baiklah kita diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang Maha Adil. Kasih-Nya tidak menutupi keadilan-Nya. Hukuman atas dosa tetap diberlakukan. Tetapi dengan kasih-Nya, Dia mengutus anak-Nya Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Itulah kesetiaan Allah.
Tuhan yang setia menuntut kesetiaan kita. Amin.